Jasmine bekerja sebagai petugas kebersihan di penginapan tepi pantai. Suatu hari, seorang pengunjung pria membuatnya penasaran dengan sikapnya yang misterius. Merasa khawatir, Jasmine nekat masuk ke kamarnya dan seketika tubuhnya mematung. Apa yang ada di dalamnya? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jasmine bukan hanya petugas kebersihan di penginapan sederhana tepi pantai, tetapi juga penjaga rahasia-rahasia kecil yang tak terucap. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar naik, ia sudah menyapu lobi, menyeka meja, dan menyiapkan kamar-kamar yang bersih dan segar. Ia mengenal setiap sudut penginapan ini. Setiap celah yang menyimpan cerita. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, pundaknya telah menanggung beban yang tak seharusnya. Mimpinya untuk menjadi seorang arsitek, merancang bangunan-bangunan indah yang bisa menyentuh langit, kini terpaksa ia tunda. Ia menggunakan semua tabungannya dan sebagian besar gajinya untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit-sakitan dan sekolah adiknya, Maya, yang sedang berjuang keras di bangku SMA. Hidupnya adalah rutinitas yang monoton, namun ia menjalani semuanya dengan senyum. Senyum yang tidak hanya menutupi lelah, tetapi juga memancarkan ketulusan. Senyum yang membuat para tamu dan rekan kerjanya merasa nyaman, merasa didengar. Suatu sore, saat ia sedang mengganti handuk di kamar sebelah, ia melihat sosok Fajar, tamu di kamar nomor ke-7. Pria itu duduk di kursi teras. Punggungnya membungkuk seolah memikul beban yang tak terlihat. Ia menatap kosong ke arah laut. Matanya menyiratkan duka yang teramat dalam, seperti lautan yang menahan badai. Jasmine sudah mendengar bisik-bisik dari staf lain. Mereka bilang, Fajar adalah tamu yang aneh. Selalu mengurung diri, menolak layanan kamar, dan bahkan tidak menyentuh makanan yang diantar. Biarin aja Jasmine, mungkin dia butuh ketenangan. Mereka itu tamu. Mereka bayar buat privasi, kata Budi, sang manajer, suatu kali. Namun, bagi Jasmine, itu bukan ketenangan. Itu adalah kesepian yang menggerogoti. Hatinya, yang sepeka radar, merasakan sinyal bahaya. Ia melihat Fajar bukan sebagai tamu, tapi sebagai manusia yang terluka. Instingnya, yang jarang sekali salah, memaksanya untuk bertindak. Suatu siang, saat penginapan sedang sepi, ia memutuskan untuk melanggar aturan. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu kamar nomor 7. Layanan kebersihan, Pak. Suaranya serak, hening. Ia mengetuk lagi. Tidak ada respons. Perlahan, ia membuka pintu dengan kunci master. Bau pengap yang bercampur dengan aroma kopi basi dan rokok langsung menyambutnya. Pemandangan di dalam kamar itu membuat jantungnya mencelos. Botol-botol minuman kosong berserakan di lantai. Wadah-wadah makanan kering menumpuk di meja, dan tumpukan pakaian kotor membanjiri sudut ruangan. Di tengah kekacauan itu, Fajar duduk meringkuk di sudut, memeluk lututnya dengan pandangan kosong. Rambutnya panjang tak terurus, jenggotnya lebat, dan tatapannya seperti orang mati. Ia terlihat seperti seseorang yang telah mengubur dirinya hidup-hidup. Jasmine mematung sesaat. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah ia mundur, kembali ke rutinitasnya? Hati kecilnya berteriak, "Tolong dia!" Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia melangkah masuk. "Maaf Bapak, saya tahu saya melanggar aturan," gumamnya. Suaranya sangat lembut, hampir seperti bisikan. "Tapi, sepertinya Bapak membutuhkan bantuan." Fajar tidak merespons. Ia hanya bergeming, seolah-olah Jasmine tidak ada. Dengan hati-hati, Jasmine mulai membersihkan. Ia memungut sampah, menyusun barang-barang di meja, dan membuka jendela lebar-lebar. "Biarin aja." Suara Fajar tiba-tiba terdengar, parau dan berat. "Gak usah." Jasmine menghentikan gerakannya. Ia berbalik, menatap pria itu. Saya tidak bisa membiarkan orang lain terpuruk seperti ini." Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, membiarkan ombak menyapu kekacauan di dalam ruangan. Udara segar dan sinar matahari yang hangat perlahan mengisi kamar. Saat ia selesai, ia duduk di lantai, tidak jauh dari Fajar. "Saya Jasmine," katanya, tersenyum tulus. "Saya tahu ini terasa berat. Saya pernah ada di posisi di mana rasanya seluruh dunia runtuh di atas kepala." Ia mulai bercerita. "Dulu, saya punya mimpi besar, ingin jadi arsitek. Saya sudah diterima di salah satu universitas terbaik, tapi hidup punya rencana lain. Orang tua saya sakit, dan adik saya butuh biaya sekolah. Jadi, saya tunda mimpi itu. Kadang,
Rasanya berat sekali. Terkadang, saya ingin menyerah. Jasmine tidak mengemis simpati. Ia hanya berbagi potongan kecil dari hidupnya. Seolah-olah, ia sedang berbicara dengan teman lama. Perlahan, Fajar mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong menatap wajah Jasmine. Ada kerutan di keningnya. Seolah ia mencoba memahami mengapa gadis ini, orang asing yang tidak ia kenal, mau repot-repot peduli padanya. Tiba-tiba, Fajar meledak. Suaranya yang parau berubah menjadi raungan yang penuh amarah. Lalu kenapa? Teriaknya membuat Jasmine terlonjak kaget. Ia bangkit, melangkah mendekati Jasmine dengan langkah tak beraturan. Kau pikir aku peduli dengan ceritamu, dengan mimpi-mimpimu yang tertunda? Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa rasanya kehilangan segalanya. Nafasnya memburu. Ceritamu tidak ada artinya bagiku. Kembali saja ke pekerjaanmu. Aku tidak butuh belas kasihan. Wajah Fajar memerah. Matanya yang tadi kosong kini menyala dengan kemarahan yang membara. Ia mengacungkan tangan, menunjuk pintu keluar. Pergi! Jasmine terdiam. Ia menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Terkejut dan terluka, ia tidak menyangka niat baiknya akan dibalas dengan amarah seperti ini. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, air matanya menetes, hatinya hancur. Namun ia tidak beranjak, ia tetap duduk di sana, membiarkan kemarahan Fajar mereda. Melihat Jasmine yang tidak bereaksi, kemarahan Fajar perlahan pudar. Raungannya berubah menjadi isakan. Ia kembali meringkuk, kali ini dengan tubuh yang bergetar hebat. Maaf, gumamnya, terisak. Maafkan aku tidak bermaksud, aku hanya... Kalimatnya terputus, tenggelam dalam tangis yang pilu. Jasmine beranjak, mendekati Fajar dengan hati-hati. Ia tidak menyentuhnya, ia hanya duduk di sampingnya. Ia membiarkan Fajar menangis. Malam itu, mereka berbicara. Awalnya, Fajar hanya mengeluarkan gumaman-gumaman putus. Dia pergi, gumamnya. Suaranya seperti bisikan, Aira, dia pergi. Perlahan, kata-kata itu membentuk kalimat. Fajar menceritakan tentang Aira, istrinya, seorang fotografer berbakat yang ia cintai lebih dari segalanya. Mereka bertemu di kampus, jatuh cinta, dan merajut mimpi bersama. Kami punya rencana, katanya. Suaranya bergetar. Kami ingin membuka studio fotografi. Kami sudah menabung, sudah mencari lokasi. Suaranya tercekat. Tapi 3 bulan yang lalu, dia meninggal dalam kecelakaan, tepat di hari ulang tahunku. Setelah itu, semuanya terasa hampa. Kamera yang dulu menjadi perpanjangan tanganku, kini terasa seperti beban. Aku tidak bisa menyentuhnya. Rasanya seperti mengkhianati Aira. Ia menunjuk ke sebuah tas kamera yang tergeletak di sudut. Aku datang ke sini untuk menyendiri, untuk menghilang dari dunia yang terasa begitu kejam. Jasmine mendengarkan. Ia tidak memberikan nasihat klise atau kata-kata penyemangat kosong. Ia hanya mendengarkan. Tatapannya penuh empati. Ia tahu Fajar tidak butuh ceramah. Ia hanya butuh seseorang yang mau duduk di sisinya, menemani dalam kesunyian. Hari-hari berikutnya, kamar nomor 7 menjadi saksi bisu kebangkitan Fajar. Jasmine tidak lagi harus masuk diam-diam. Fajar kini akan membukakan pintu untuknya. Ia mulai mau makan, meski porsinya masih kecil. Perlahan, rambut dan jenggotnya dipotong rapi, seolah ia mulai menemukan kembali dirinya. Jasmine dan Fajar menghabiskan sore di teras, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang ombak yang tak pernah lelah menyentuh pantai, tentang awan yang selalu berubah bentuk, tentang mimpi-mimpi kecil yang mereka simpan. Suatu sore, saat mereka berjalan di pantai, Fajar tiba-tiba berhenti. Ia menatap laut yang biru dan luas. Aku ingat, Aira suka sekali motret langit senja, katanya. Suaranya terdengar lebih hidup. Dia bilang, setiap senja itu unik, seperti kehidupan. Kadang indah, kadang mendung, tapi selalu ada harapan baru di esok hari. Kata-kata itu, yang dulu mungkin hanya akan membuatnya menangis, kini memberinya kekuatan. Ia mulai menceritakan detail-detail kecil tentang Aira, tentang foto-foto yang mereka ambil bersama, tentang canda tawa mereka. Jasmine mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu, Fajar sedang menyembuhkan diri, satu cerita demi satu cerita. Mereka mulai berjalan lebih jauh. Mereka menemukan karang-karang kecil dengan air yang jernih, dan Fajar bahkan mulai mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Dulu, aku selalu pakai kamera profesional, katanya.
menatap layar ponselnya. Sekarang, aku hanya ingin memotret apa yang membuat hatiku bahagia. Ia memotret ombak yang pecah di karang, seekor burung camar yang terbang rendah, dan kadang-kadang, tanpa sepengetahuan Jasmine, ia akan memotret wajah Jasmine saat ia sedang tersenyum. Melihat Fajar yang kini tersenyum saat memotret dengan ponselnya, hati Jasmine diliputi kebahagiaan, namun di sudut hatinya, ia tahu ada sesuatu yang kurang. Ia teringat tas kamera besar yang selalu Fajar bawa, yang selalu ia letakkan di kamar dan tak pernah disentuh. "Kenapa tidak pakai kamera profesionalmu, Fajar?" tanyanya lembut. Saat mereka beristirahat di bawah pohon rindang, pria itu terdiam. Senyumnya memudar. Ia menunduk, menatap pasir. "Aku tidak bisa, Jasmine." Suaranya kembali serak, penuh dengan beban. Rasanya seperti mengkhianati Aira. Kamera itu adalah segalanya baginya. Setiap jepretannya, setiap lensanya rasanya terlalu berat, seperti memikul kenangan yang sangat menyakitkan. Jasmine meraih tangan Fajar, menggenggamnya perlahan. "Aku mengerti. Tapi Fajar, bukankah Aira ingin kamu bahagia? Bukankah ia ingin kamu mengejar mimpi kalian berdua?" Ia menatap mata Fajar dengan tulus. "Mungkin kamera itu bukan beban, Fajar. Mungkin kamera itu adalah warisan, kenangan yang tidak perlu kamu kubur, tapi kamu teruskan. Kamu bilang sendiri, setiap senja itu unik. Selalu ada harapan baru di esok hari. Bukankah begitu juga denganmu? Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Dan kamera itu adalah jembatan dari masa lalu ke masa depanmu." Kata-kata Jasmine perlahan menembus pertahanan Fajar. Ia melihat ketulusan di mata Jasmine, melihat bayangan dirinya sendiri yang dulu, yang harus menunda mimpinya demi orang lain. "Aku tidak tahu, aku takut," gumam Fajar. "Tidak apa-apa untuk takut," bisik Jasmine. "Tapi jangan biarkan rasa takut mengalahkan mimpimu. Kamu tidak akan tahu apa yang terjadi jika kamu tidak mencoba." Ia melepaskan genggaman tangannya, memberikan Fajar ruang. "Ambil kameramu, Fajar. Ambil satu foto saja, aku akan menemanimu." Dengan hati yang berdebar, Fajar bangkit. Ia kembali ke penginapan, menuju kamar 7, dan mengambil tas kameranya. Tangannya gemetar saat membuka tas itu, seolah-olah ia sedang membuka peti harta karun yang sudah lama terkubur. Ia mengambil kamera, sebuah Canon dengan lensa besar yang dulu selalu ia pegang dengan bangga. Ia memandanginya, mengingat semua kenangan yang ada di dalamnya. Air matanya menetes. Jasmine menunggu di luar. Ia tersenyum melihat Fajar yang kembali ke hadapannya, menggenggam kamera itu dengan kedua tangan. Fajar mengangkat kamera itu. Ia mengarahkan lensanya ke arah laut, ke arah matahari yang mulai tenggelam. Jarinya yang gemetar menyentuh tombol rana, dan klik. Suara jepretan itu, yang dulu adalah hal biasa, kini terdengar seperti sebuah keajaiban. Sebuah janji baru. Senandung ombak kini terasa lebih indah. Hari-hari selanjutnya, penginapan itu menjadi galeri dadakan bagi Fajar. Ia tidak lagi hanya menggunakan ponsel. Setiap pagi dan sore, dengan kamera di tangan, ia akan berjalan di sepanjang pantai, mengabadikan setiap momen, nelayan yang menarik jaring, anak-anak yang bermain pasir, ombak yang menghantam karang, dan tentu saja, wajah-wajah tulus di penginapan itu. Sesekali, ia akan mampir ke area lobi atau taman, memotret bunga-bunga yang bermekaran, atau senyum cerah para tamu. Jasmine seringkali diam-diam mengamati dari kejauhan, dari balik pintu dapur, atau di sela-sela kesibukannya membersihkan kamar. Ia akan mencuri pandang pada Fajar yang sibuk dengan kameranya. Ada senyum tulus yang terkembang di wajahnya. Senyum yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Ia senang, sangat senang, melihat cahaya kehidupan itu kembali di mata Fajar. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian teman-teman kerjanya. Jasmine, lihat itu. Kayaknya ada fotografer besar yang jatuh cinta sama petugas kebersihan ya? Canda Budi, manajernya, sambil tertawa. "Ayo Jasmine, foto bareng, biar terkenal juga," tukas Lucy, rekan kerjanya. Jasmine hanya tertawa malu-malu, pipinya merona. Di balik ledekan itu, ia tahu teman-temannya ikut senang melihatnya bahagia. Mimpi Fajar kembali bangkit. Ia mulai berbicara tentang studio fotografinya dengan penuh semangat. "Aku ingin membuat studio yang berbeda, Jasmine. Studio yang tidak hanya memotret wajah, tapi juga cerita di balik wajah itu. Aku ingin membuat pameran, menampilkan potret-potret orang-orang yang berjuang,
yang menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan. Jasmine mendengarkan. Matanya berbinar. Ia sangat bahagia melihat Fajar kembali menemukan cahaya. Hubungan mereka pun semakin dalam. Tanpa kata, mereka saling mencintai. Jasmine akan membawakan teh hangat untuk Fajar saat malam. Fajar akan menunggunya pulang kerja, hanya untuk melihatnya sebentar sebelum ia pergi ke warung makan. Cinta itu tumbuh dalam keheningan, dalam senyum, dalam tatapan mata yang saling memahami. Waktu berlalu begitu cepat. Suatu sore, Fajar datang menemui Jasmine. Di tangannya ada 2 tiket pesawat. "Jasmine," katanya, matanya berkaca-kaca, "aku harus pergi." Mimpiku memanggil, suaranya bergetar. "Aku sudah memesan tiket. Aku harus kembali ke kota, ke Jakarta. Aku ingin membuka studionya sekarang. Aku sudah terlalu lama menghilang." Hati Jasmine terasa remuk. Ia sudah tahu momen ini akan datang, namun ia tidak siap. "Aku tahu ini yang terbaik, Fajar. Kamu sudah sembuh," bisiknya. Mencoba menahan air mata, Fajar menggenggam tangannya erat. "Kau tidak hanya membersihkan kamarku, Jasmine. Kau membersihkan jiwaku. Kau menyelamatkan hidupku." Ia melihat matanya. "Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Aku hanya bisa bilang, terima kasih." Fajar menjabat tangan Jasmine, lalu pergi. Setelah kepergian Fajar, hidup Jasmine kembali seperti semula. Penginapan terasa sepi. Kamar nomor 7 kini dihuni oleh orang lain, namun senandung ombaknya terasa hampa. Ia merindukan Fajar, merindukan percakapan mereka, tawa mereka, dan tatapan mata yang penuh arti. Ia tidak berani menghubungi Fajar. Ia merasa tidak pantas. Fajar kini sudah kembali ke dunianya yang besar, dunia fotografer sukses di ibu kota. Sementara ia tetaplah Jasmine, petugas kebersihan di penginapan kecil di tepi pantai. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, sebuah surat datang dari Fajar. Undangan pameran fotografi tunggalnya di sebuah galeri ternama di Jakarta. "Datanglah," tertulis di sana, dengan tulisan tangan Fajar yang rapi. "Aku menunggumu." Dengan hati berdebar, Jasmine meminta izin libur dan berangkat ke Jakarta. Gedung galeri itu megah, dipenuhi orang-orang yang mengenakan pakaian mahal. Jasmine merasa canggung, namun ia terus berjalan. Di dinding galeri terpajang ratusan foto. Foto-foto itu adalah perjalanan Fajar. Dari foto-foto hitam putih yang kelam, yang menggambarkan duka dan kesedihan, hingga foto-foto berwarna yang cerah, penuh harapan. Jasmine berjalan dari satu foto ke foto lain, merasakan emosi yang kuat. Ada foto Aira yang wajahnya penuh cinta dan kebahagiaan. Ada foto pemandangan pantai yang ia kenali, senja yang diabadikan dengan sempurna. Lalu, di ujung ruangan, tergantung sebuah foto besar. Jasmine berhenti. Ia tidak bisa bergerak. Di sana, di antara foto-foto indah, terpajang sebuah potret dirinya. Wajahnya berseri-seri, rambutnya ditiup angin. Ia sedang tertawa di dekat perahu nelayan yang terdampar. Foto itu begitu hidup, begitu penuh kebahagiaan. Ia tidak ingat kapan foto itu diambil. Ia tidak ingat kapan ia bisa tertawa lepas seperti itu. Air matanya menetes. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memecah keheningan. "Maaf," kata Fajar, berdiri di belakangnya. "Aku tidak bisa menahannya. Aku memotretmu saat kau tidak sadar." Jasmine berbalik. Fajar berdiri di sana, mengenakan setelan rapi, dengan mata yang kini dipenuhi cahaya, bukan lagi kegelapan. "Aku tahu itu tidak sopan, tapi foto itu adalah fotoku yang paling berharga. Foto itu adalah senyum yang menyelamatkanku." Di hadapan ratusan orang yang penasaran, Fajar berlutut. "Jasmine," katanya. Suaranya mantap. "Kau adalah keindahan yang paling nyata yang pernah kulihat. Kau membuatku percaya pada keajaiban. Aku datang ke penginapan itu dengan harapan untuk mengakhiri hidupku. Tapi kau menemuiku. Kau memberiku alasan untuk kembali hidup. Kau mengembalikan mimpiku. Dan kau adalah mimpiku sekarang. Maukah kau menikah denganku?" Jasmine terkejut. Mulutnya seolah terkunci. Ia melihat sekeliling, ke arah orang-orang yang mengenakan pakaian mahal, lalu kembali menatap Fajar. "Fajar, aku hanyalah seorang petugas kebersihan," bisiknya. Suaranya bergetar. "Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak." Fajar meletakkan tangannya di pipi Jasmine, menghapus air mata di sana. "Aku tidak peduli kau siapa, Jasmine. Aku hanya peduli kau adalah kau.
Kau adalah orang yang mengembalikan hidupku. Kau adalah mimpiku yang paling indah. Ia berdiri, menatap mata Jasmine dalam-dalam. Aira dulu pernah berkata, cinta itu bukan tentang seberapa besar kau mencintai, tapi seberapa tulus kau mencintai. Dan ketulusanmu, Jasmine, menyelamatkanku. Kau adalah cinta yang tulus itu. Ia lalu menunduk dan berbisik, kau adalah senandung ombak di pagi hariku. Maukah kau menjadi senandung itu selamanya? Dan di tengah kerumunan yang menyaksikan, Jasmine mengangguk. Ia mengiyakan cinta yang tumbuh dari kesedihan, dari keputusasaan, dan dari sebuah kebaikan hati yang tulus. Cinta yang membuktikan bahwa keajaiban ada, bahkan di kamar nomor 7 di tepi pantai. Di sudut galeri, Fajar mengeluarkan kamera Aira. Kamera yang dulu ia benci, kini menjadi saksi bisu kebahagiaannya. Ia mengangkat kamera itu, memotret wajah Jasmine yang berseri-seri. Wajah yang ia cintai lebih dari apapun. Senandung ombak kini bukan lagi hanya sebuah melodi, tetapi sebuah janji. Janji untuk selamanya.